Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Andriani, NPM 2104060021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni, NPM 2204060018. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan makalah dari presentasi kami, yaitu tentang konsepsi anak dalam filsafat pendidikan Islam. Anak dalam konsepsi pendidikan Islam oleh Vina Andriani, NPM 2104060021, dan Wahyuni dengan NPM 2204060021. Di sini kami mengambil 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian anak dalam filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, nilai dalam filsafat pendidikan anak. Kemudian tanggung jawab anak, konsep filsafat anak dalam pendidikan Islam, dan kode etik anak. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan nilai. Seringkali anak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang amat mendasar di dalam hidup. Misalnya, mengapa orang meninggal? Apakah ada hidup setelah kematian? Mengapa kita harus bekerja? Mengapa kita dilahirkan? Dan lain sebagainya. Yang ingin dicapai dalam proyek filsafat untuk anak menurut Zidler adalah pembentukan cara berpikir anak. Proyek ini tidak mengajarkan anak apa yang harus dipikirkan, melainkan metode untuk berpikir sehingga ia bisa sampai pada kesimpulan yang terbuka, kritis, dan masuk akal. Fase pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu mengalami 2 fase, yaitu fisik dan psikis. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang belum dewasa, yang memiliki fitrah atau potensi, baik secara fisik maupun psikis, yang memerlukan usaha, bantuan, dan bimbingan orang lain yang lebih dewasa untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Siapa yang terlibat dalam filsafat pendidikan Islam pada anak? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua haruslah juga mampu merangsang pikiran anak melalui percakapan-percakapan bermutu setiap harinya. Yang kedua, sekolah. Praktik pendidikan yang tidak bersumber pada filsafat dan teori pendidikan yang benar justru menjadikan pendidikan tanpa arah yang jelas. Tujuan yang tidak relevan dengan sifat, kebutuhan, dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat dapat membantu menstimulasi perkembangan anak secara optimal melalui pemahaman yang kondusif. Yang keempat yaitu negara. Negara menjadi penyedia karena anak membutuhkan pemahaman tentang sejarah, politik, dan metafisika yang cukup mendalam. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu anak dalam filsafat pendidikan Islam. Menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat. Kemudian tugas orang tua dan para pelaku pendidikan yaitu mengembangkan segala potensi yang dimiliki setiap anak agar mampu berkembang secara optimal melalui sebuah proses pembelajaran yang efektif.
Potensi atau fitrah manusia tersebut harus ditumbuhkan dan dikembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayatnya. Selanjutnya, nilai anak dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu mereka kemudian bertanya, mengajukan jawaban, lalu membongkar jawaban tersebut dengan pertanyaan yang lebih jauh. Kemudian mengajukan pendapat melalui tanya jawab yang berlangsung secara terbuka. Berpikir kritis, anak diajak untuk belajar berpikir dan mengambil keputusan sendiri dengan berpijak pada apa yang telah dilakukan dalam kehidupannya. Jawab anak sebagai peserta didik. Ada satu hal yang bisa kita sampaikan bahwa tanggung jawab anak sebagai seorang pendidik berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi ini menjadi tanggung jawab seorang anak sebagai peserta didik untuk senantiasa menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Sementara itu, tanggung jawab dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, mereka mampu memelihara agar semua potensi yang dianugerahkan Allah SWT itu dipelihara, dijaga, sehingga potensi-potensi itu bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah dan sebagai sebuah tanggung jawab sebagai seorang muslim bahwa memelihara potensi yang ada pada dirinya itu merupakan salah satu tanggung jawabnya. Sementara itu, dalam konsep anak dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah peserta didik adalah darah dagingnya sendiri atau bersama dengan orang tua, dan orang tua ini adalah seorang pendidik bagi anak-anaknya. Maka semua keturunan-keturunan anak didiknya ini ada di dalam sebuah keluarga. Yang kedua adalah anak di dalam sebuah lembaga khusus. Nah, di dalam lembaga khusus ini, semua anak berada di dalam atau di bawah bimbingan pendidik di sebuah lembaga baik formal maupun formal seperti di sekolah, pesantren, dan lain-lain. Atau bahkan di tempat penitipan-penitipan atau tempat pelatihan, atau bahkan bisa kita lihat anak-anak di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran dan lain-lain. Yang ketiga, anak atau peserta didik gitu ya, berada dalam sebuah lembaga khusus, yaitu lembaga bimbingan-bimbingan atau pengarahan-pengarahan tertentu dalam mempelajari sebuah ilmu. Demikian untuk konsep anak bila kita lihat dalam filsafat pendidikan anak. Jadi ada 3 tempat yang merupakan tempat untuk mendidik seorang anak, itu yang mulai dari keluarga, dari lembaga-lembaga khusus, baik formal maupun normal, maupun dalam pendidikan-pendidikan tertentu atau lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu tentang kode etik anak dalam pendidikan Islam. Ada beberapa kode etik yang bisa kita sampaikan dalam pendidikan Islam itu sendiri, yaitu yang pertama adalah belajar itu merupakan ibadah. Jadi belajar itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah atau sekaligus dalam rangka bertakorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu
tawadhu, yaitu bersikap tawadhu atau rendah hati dengan cara menanggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga yaitu mendahulukan ukhrawi, yaitu bagaimana kita mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah-masalah ukhrawi. Yang keempat adalah sumul, yaitu bagaimana menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai macam aliran. Jadi kita melihat bahwa pendidikan dalam Islam itu merupakan pendidikan yang sumul atau menyeluruh gitu ya. Selanjutnya yaitu apa yang kita pelajari dalam pendidikan Islam itu adalah ilmu yang hak, yaitu mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Yang keempat, belajar dalam konteks pendidikan Islam itu adalah bertahap. Belajar dengan bertahap dan berjenjang itu akan memudahkan kita dalam melaksanakan sebuah pendidikan. Dalam pendidikan itu juga kita bisa taat dan patuh pada seorang pendidik. Tunduk dan patuh pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya. Mengikuti segala prosedur dan metode yang ada untuk kita supaya taat dan patuh kepada seorang pendidik itu. Jadi diharuskan gitu. Untuk kode etik yang selanjutnya adalah yaitu mendahulukan diniyah, yaitu memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Ya, konsep anak dalam perspektif filsafat pendidikan Islam ataupun dengan istilah perspektif falsafah pendidikan Islam, semua makhluk pada dasarnya adalah anak atau peserta didik, sebab dalam Islam kita akan mengenal seseorang, mengenal anak itu sebagai murabi, mu'alim, dan mu'adib. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah filsafat pendidikan Islam pada anak adalah dukungan kepada anak untuk berpikir mandiri dan menemukan jawabannya sendiri. Yang ketiga yaitu melatih kreativitas berpikir, berakhlakul karimah, sampai kemampuan untuk bagaimana mendengarkan orang lain. Jadi kedudukan anak dalam pendidikan Islam dilihat dari filsafat pendidikan Islam. Ini kesimpulannya ada 3 ini dari kelompok kami.